Rudi. Disilakan Pak Dwi Rudi Setiawan, Sarjana Komputer. Disilakan waktunya Bapak. Ya, Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Mungkin bisa kita langsung ini ya, saya menjelaskan terkait dengan aplikasi Simpakin ini. Nanti setelah itu mungkin muncul pertanyaan. Mungkin kalau sekarang langsung tanya jawab, nanti belum ada gambaran. Apa itu Simpakin? Nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Pasti setelah ini banyak pertanyaan terkait dengan Simpakin. Baik, Bapak Ibu, izin sharing ya Bapak Ibu. Silakan Mas Rudi. Saya dari tadi manggilnya mau Pak Dwi terus, tapi ini Mas Rudi lah, masih muda nih. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Mas Rudi sudah. Iya, baik. Oke, baik. Izin untuk menjelaskan mungkin singkat ya, tapi nanti pertanyaannya sepertinya banyak. Oke. Baik, kita mulai terkait dengan Simpakin. Ini merupakan seperti judul Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang part terakhirnya masih konvensional, nah itu untuk saat ini tidak berlaku ya Bapak Ibu, terkait dengan nantinya akan diterapkannya pak konversi. Nah, di mana pak konversi ini tidak bisa membaca formula dari pak konvensional, di mana harus dijembatani oleh apa? Yaitu oleh format pak integrasi. Maka dari itu, dari sosialisasi kemarin adalah fokus untuk bagaimana dari pejabat di daerah, di pejabat fungsional itu yang masih mempunyai pak yang konvensional itu disesuaikan dulu di pak integrasi seperti itu, sehingga nantinya bisa disesuaikan ke pak konversi itu, karena pak konversi itu sudah mulai berlaku dari 1 Januari 2023. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jelasnya ini saya itu. Nah, terkait penyesuaian Pak, ini sebetulnya ada dua sistem, yaitu dari disepakati dan dari Simpakin. Nah, untuk sasaran yang mana adalah pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional pengawas sekolah yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan pangkat pembina golongan 4A, itu nanti larinya ke disepakati PKN. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti untuk golongan tersebut bisa langsung mengakses disepakati https disepakati.pkn.go.id. Nah, untuk Bapak Ibu yang golongannya yaitu untuk pengawas itu dari 4B ke atas, itu nanti kita langsung menggunakan aplikasi Simpakin. Nah, baik itu disepakati maupun Simpakin itu sebetulnya sama, yaitu tujuannya untuk penyesuaian ke pak integrasi seperti itu. Nah, nanti untuk persyaratan di Simpakin ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Ulfa, nanti juga Bapak Ibu diminta untuk menguploadkan fakta integritas, di mana nanti formatnya sudah disediakan oleh sistem dan Bapak Ibu tinggal nanti menempelkan materai dan tanda tangan saja. Seperti itu. Lalu tidak ketinggalan, Bapak Ibu wajib untuk mengunggah fakta integritas yang sudah ditandatangani di atas, yang sudah
ditandatangani atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan PAK tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti silakan siapkan dulu dari sekarang dokumen-dokumen yang terkait itu. Untuk dokumen fakta integritas nanti dari sistem namun terkait dengan dokumen dokumen PAK terakhirnya. Nah, Bapak Ibu perlu cari dokumen tersebut, jangan sampai tidak ada. Baik, untuk Simpakin ini nanti dapat diakses melalui gtk.kemdikbud.go.id /PAK integrasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya di situ ya, Pak. Baik itu nanti dari pengawas maupun guru, lalu pamong dan penilik itu di situ sesuai dengan sasaran yang ada di Simpakin ini. Oke. Lalu selanjutnya nanti Bapak Ibu akan untuk login akan diarahkan untuk mengisi username dan password. Nah, username dan password nanti Bapak Ibu nanti sasaran kita itu sesuai dengan persyaratan yang di depan tadi, yaitu hanya golongan tertentu yang bisa masuk. Sedang nanti jika golongan yang masuknya harusnya disepakati PKN itu tidak bisa masuk ke Simpakin ini. Nah, mohon dimengerti terkait itu. Baik, setelah Bapak Ibu nanti login, Bapak Ibu nanti akan diarahkan pada menu ini. Nah, menu ini nanti form ini isinya adalah NIP dan jabatan fungsional. Untuk NIP ini sudah otomatis ketika kita login, kita akan langsung terbaca NIP kita berapa. Lalu jabatan fungsionalnya tinggal memilih saja apakah guru atau pengawas atau pamong belajar ataupun penilik. Nah, dalam hal ini untuk saat ini berarti kan karena audionya pengawas sekolah, silakan pilih pengawas sekolah seperti itu. Kemudian setelah dipilih, lanjut Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman profil. Nah, halaman profil ini Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan bahwa apa yang ada di halaman profil ini, Bapak Ibu harus pastikan bahwa informasi yang ada itu adalah benar dan sesuai dengan data yang ada. Karena apa? Karena data kami itu bukan data yang dibuat oleh sistem sendiri, namun ketergantungan dengan data PKN. Nah, jika ada informasi yang salah di data kami terkait dengan profil, itu bukan dari sistem Simpakin, namun dari sistem PKN. Silakan Bapak Ibu mengupdate dulu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang ada di profil. Misal golongannya tidak sesuai, kurang update. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dulu, karena nanti yang dibaca oleh Simpakin itu nanti adalah golongan yang dari PKN seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib untuk mengupdate informasi-informasi yang ada di profil ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengecek kesesuaiannya seperti tempat, tanggal lahir, nomor induk pegawai, lalu jabatan, TMT-nya, begitu juga golongan dan TMT-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik tombol isi pengajuan PAK sebagai pengawas. Karena tidak ada tombol selain tombol logout, hanya tombol ini saja. Jadi harusnya Bapak Ibu bisa paham cara penggunaannya. Klik untuk melakukan pengajuan penyesuaian PAK. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah klik tombol penyesuaian PAK, akan diarahkan untuk memilih jenis PAK terakhir Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3, yaitu ada PAK pengawas sekolah,
sesuai format Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Nah, Bapak Ibu silakan menyesuaikan jenis pak tersebut. Apakah paknya nomor 21 tahun 2010 atau yang kedua yaitu masih dalam bentuk HPAK. Jadi masih dalam bentuk hasil penilaian ya, belum penetapan. Nah, ini Bapak Ibu juga sesuaikan. Jika masih dalam bentuk HPAK ya silahkan pilih HPAK gitu. Lalu yang terakhir, pengawas sekolah dengan pak terakhir masih sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berpindah dari guru ke pengawas, sedang pak terakhirnya itu masih guru, nah Bapak Ibu silakan pilih ini. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengisian sesuai dengan pak terakhir sebagai guru. Gitu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada 3 jenis, yaitu ada pak pengawas sesuai format Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, yaitu yang kedua adalah hasil penilaian angka kredit atau HPAK. Nah, yang masih berupa HPAK bisa klik HPAK. Lalu kemudian ada pengawas sekolah dengan pak terakhir masih sebagai guru. Nah, ini untuk pak yang Bapak Ibu yang dari peralihan guru, untuk pak terakhirnya itu nanti bisa memilih ini jika pak terakhirnya masih guru, seperti itu. Selanjutnya kita coba pilih satu persatu jenis pak. Bagaimana sih pengisinya? Nah, kita nanti coba kita lihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, yaitu sesuai HPAK terakhir. Lalu, Bapak Ibu sekalian, baik itu pak nomor 21 tahun 2010 maupun HPAK, itu nanti untuk form itu ada persamaan pada identitas perorangan. Ketika nanti klik salah satu jenis pak, itu nanti akan muncul form seperti ini. Form ini itu akan sama di setiap jenis paknya. Jadi tidak perlu tidak perlu mengulangi penginputan jika sudah menginput pada sinpak sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk mengisi nomor pak terakhir. Nah, untuk identitas yang di atasnya itu kami ambil langsung dari BKN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena langsung kami ambil dari BKN. Kemudian yang poin nomor 4, nomor pak terakhir, silakan isi sesuai nomor pak terakhir Bapak Ibu. Nah, nomornya nanti diisi. Lalu yang kelima yaitu ada nomor seri karpet. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi untuk seri karpetnya. Lalu ada masa penilaian. Masa penilaian Bapak Ibu silakan mengisi sesuai pak terakhirnya Bapak Ibu. Nah, isi dulu sesuai pak terakhirnya Bapak Ibu, kan tercantum tuh masa penilaian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan untuk masa penilaian. Kemudian ada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya. Ini ada jenjang dan jurusan. Untuk jenjangnya otomatis terisi dan jurusannya begitu juga. Kemudian untuk pangkat, golongan, ini kita juga ambil dari BKN, yaitu pembina tingkat 1 4B. Nah, ini nanti kami ambil langsung dari BKN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkannya, karena ditakutkan kalau menginputkan secara mandiri nanti bisa terjadi kesalahan sehingga akan mempersulit. Kemudian ada jabatan dan TMT-nya. Ini juga otomatis diambil dari BKN. Begitu juga masa kerja golongan, ini kami ambil baik lama maupun baru. Untuk baru ini kami
menghitungnya secara sistem berdasarkan TMT golongan terakhirnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mengisi form penilaian, Bapak Ibu bisa setelah mengisi form identitas, Bapak Ibu bisa melanjutkan mengisi yang di bawahnya, yaitu bagian jenis pengawas, yaitu ada jenis pengawasnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih jenis pengawasnya, apakah pengawas satuan pendidikan atau apa, itu nanti bisa dipilih di situ. Lalu tugas pengawas. Nah, ini Bapak Ibu, setiap isian jenis atau tugas pengawas ini kami ambil dari Dapodik. Namun, jika kosong, silakan Bapak Ibu wajib isi ya, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan kosong. Seperti itu. Kemudian ada nama unit kerja. Nama unit kerja ini kami langsung ambil dari BKN. Jadi tidak perlu menginputkan kembali. Kemudian ada nama jalan, nama provinsi, kabupaten, kota, lalu kecamatan. Ini isi sesuai alamat unit kerja masing-masing. Seperti itu. Lalu kemudian ada alamat email. Nah, alamat email ini silakan Bapak Ibu isi. Kemudian ada juga nomor WhatsApp aktif. Nomor WhatsApp aktif ini Bapak Ibu pastikan ya bahwa nomor yang di-input itu adalah nomor yang aktif ya Bapak Ibu, sehingga nanti ketika ada notifikasi dari verifikator atau dari sistem itu nanti dapat terinfokan dan sampai pada jabatan fungsional sasarannya, seperti itu. Karena jika nanti menginputkan yang asal-asalan, takutnya nanti jika ada sesuatu atau butuh konfirmasi atau apa, nanti tidak tersampaikan, seperti itu. Nah, begitu untuk isian form identitas. Kemudian lanjut di bawah ya. Nah, lanjut di bawah nanti ada isian form angka kredit part terakhir pengawas. Nah, ini adalah kalau jenisnya nomor 21 tahun 2010. Permenpan RP nomor 21 tahun 2010 adalah formatnya seperti ini. Di mana nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dokumen yang di-upload. Nah, dokumen yang di-upload nanti Bapak Ibu tinggal samakan saja, seperti pendidikan sekolah berapa, lanjut barunya berapa, nanti otomatis akan terakumulasi. Kemudian ada pelatihan prajabatan atau tidak, lama barunya berapa, jika tidak ada ya kosong saja. Kemudian ada proses pembelajaran dan barunya berapa, lalu ada proses bimbingan, lalu ada tugas lain, kemudian ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian ada tugas pengawasan, lalu ada memperoleh penghargaan. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian nanti otomatis akan terakumulasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini format jika Bapak Ibu masih dalam bentuk HAPAK atau hasil penilaian angka kredit, belum penetapan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menginputannya di jenis HAPAK ini. Jenis HAPAK ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan terkait dengan pendidikan sekolah, diklat fungsional calon pengawasan, lalu diklat fungsional pengawasan, lalu pengawasan akademik dan manajerial, kemudian ada pengembangan profesi. Setelah itu ada unsur penunjang, lalu ada ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas pengawasan, ada memperoleh penghargaan.
isi sesuai angka kredit yang ada di Hapak Bapak Ibu. Nah, kemudian format yang terakhir. Nah, tadi kan kita ada 3 format ya. Yang terakhir adalah bagaimana jika pengawas tersebut peralihan dari guru. Nah, nanti form yang diisi adalah form berikut, yaitu pengawas sekolah dengan part terakhirnya adalah sebagai guru, di mana hanya satu inputan saja yang Bapak Ibu isi terkait dengan angka kredit ya, bukan terkait identitas. Identitas tetap diisi seperti yang sebelumnya. Jadi untuk untuk form angka kreditnya Bapak Ibu cukup mengisikan unsur utamanya saja. Unsur utamanya saja nanti otomatis terjumlah atau terakumulasi tiap poin. Jadi nanti langsung ditarik ke jumlah unsur utama dan unsur penunjangnya. Jadi cukup inputkan satu saja. Jadi Bapak Ibu nanti dari part terakhirnya guru itu ambil total yang paling bawah itu, lalu diletakkan pada unsur utama lama. Seperti itu untuk mengisi unsur utama lama pada form angka kredit yang part terakhirnya sebagai guru. Seperti itu. Nah, kemudian yang setelah kita mengisi angka kredit, di bawahnya itu ada lampiran file. Lampiran filenya apa saja? Ada 2 file Bapak Ibu. Yang pertama ada lampiran part terakhirnya. Lampiran part terakhir berarti Bapak Ibu jika masih hapak, ya hapaknya yang dilampirkan. Kemudian jika part nomor 21 tahun 2010, ya part tersebut yang diuploadkan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu jangan difoto ya Bapak Ibu untuk dokumennya, tapi di-scan. Karena apa? Nanti jika ada verifikasi bisa dikomparasi antara inputan dengan dokumen yang diupload. Karena apa? Karena kalau hanya foto, Bapak Ibu nanti dari verifikator akan kesulitan untuk memverifikasinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu wajib untuk di-scan sehingga nanti dapat terbaca. Karena kalau di-scan nanti lebih mudah terbaca oleh verifikator, seperti itu. Dan wajib PDF ya Bapak Ibu. Kemudian ada size maksimalnya. Size maksimalnya jangan gede-gede, jadi maksimal kita batasi 2 MB. Karena apa? Sasaran kita kan banyak ya Bapak Ibu untuk menjaga agar server tidak penuh. Jadi Bapak Ibu monggo silakan disesuaikan ukuran PDF-nya, jangan sampai lebih dari 2 MB. Seperti itu. Itu untuk lampiran part terakhirnya. Lalu yang kedua ada upload fakta integritas. Nah, Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu unduh untuk fakta integritasnya. Di sistem sudah menyediakan link fakta integritasnya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja. Nanti setelah di-download, kemudian langsung saja di print lalu ditandatangani ditempel materai, ditandatangani lalu di-scan. Nah, nanti tapi juga di-scan ya Bapak Ibu, jangan di foto. Nah, nanti untuk maksimalnya itu 2 MB juga. Jadi sudah di-upload kedua dokumen tersebut. Nanti yang terakhir cross check lagi Bapak Ibu, misal jika ada yang salah atau apa, jangan disubmit dulu. Nah, Bapak Ibu optimalkan waktu yang tersisa untuk mengecek kembali kesesuaian input time-nya, sehingga nanti
ketika sudah sampai di verifikator, datanya sudah penyesuaian lebih cepat dan lebih tepat waktu, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu terkait fakta integritasnya nanti tinggal diunduh template aja ya Bapak Ibu. Nah, terus setelah Bapak Ibu nanti mengisi, kemudian ini saya bisa tinggalkan dulu nggak? Ternyata ada dokumen yang hilang atau ada dokumen yang belum diupload seperti fakta pak terakhirnya masih dicari. Nah, ya Bapak Ibu untuk dokumennya silakan dicari dulu. Nah, nanti bisa di logout aja, nanti otomatis sistem tetap menyimpan. Jadi untuk isian Bapak Ibu yang tadi sudah diisi masih tersimpan di dalam sistem tanpa perlu menginputkan lagi. Jika ingin menginputkan lagi, meneruskan draftnya, nah Bapak Ibu bisa klik ubah data atau jika ingin membatalkan atau memilih jenis pak baru, Bapak Ibu bisa klik batalkan. Klik batalkan nanti tampilannya, jika klik batalkan ya, nanti tampilannya akan seperti ini kembali. Jadi seperti baru, jadi seperti belum ada pengajuan. Sampai kapan bisa dibatalkan? Sampai belum diperiksa oleh verifikator. Nah, begitu. Belum diperiksa ya, bukan ketika masih pengisian. Kalau masih pengisian Bapak Ibu masih bisa untuk merubah, tapi kalau sudah submit dan diperiksa oleh verifikator, ini tidak bisa diubah karena nanti ketika verifikator mengecek sedangkan Bapak Ibu merubah data, otomatis tidak sinkron. Nah, maka dari itu nanti dari sistem akan mencegat edit data ketika diverifikasi oleh verifikator, seperti itu. Mungkin itu, terima kasih terkait dengan sistem penyesuaian angka kredit integrasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya. Kapan bisa mengaksesnya? Yaitu kami serempak semua jabatan fungsional kami buka pada tanggal 9 Oktober. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu, silakan siapkan untuk dokumen, isian, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu, terkait dengan aplikasi Sipakin. Oke, saya cukupkan, silakan mungkin saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Iya, baik, terima kasih Mas Rudi, penjelasannya sangat jelas. Namun luar biasa nih animo teman-teman kita. Bapak Ibu informasikan kepada teman-teman, ini sudah 500, mungkin ada banyak teman di luar sana yang belum bisa masuk, silahkan melalui live streaming YouTube yang linknya sudah di-share oleh Mas Wildan di chatroom ini. Mas Rudi ataupun Bu Ulfa, ini sudah banyak pertanyaan, ada 70-an di chatroom, kemudian ada juga yang raise hand. Disilahkan dulu kepada yang raise hand sambil saya nanti menyimak apabila pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat mirip-mirip atau sama, maka kami akan beralih kepada penanya yang lainnya. Begitu ya Mas Rudi? Ya, baik. Ibu Sofia Hastuti, disilahkan Ibu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Oh, Probolinggo ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Ulfa, begitu gamblangnya. Yang saya tanyakan, pertama, karena kami mengusulkan ketika bulan April baru keluar Harpak. Namun di situ di Harpak itu tidak muncul nomor registrasinya.
teman-teman tadi malam juga memberikan chat melalui Pak Zainal, tapi saya belum berkomunikasi. Nah, ini untuk pertanyaan ke Mas Rudi, untuk sertifikat yang diberikan itu setelah mendapatkan harpas apa sebelumnya. Kemudian di sini juga yang saya tanyakan, untuk yang dientrikan pak lama dan harpasnya, apa dua-duanya itu apa pak lama atau memilih begitu. Terima kasih Bu Rini, sementara Baik Ibu Sofia. Ya, Mas Rudi mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Jadi ada 3 pertanyaan. Katanya yang pertama tidak muncul nomor registrasinya di apa, kemudian sertifikat yang di entry itu apakah setelah hapak atau yang lama dengan yang hapak. Ya baik, terkait dengan nomor registrasi maksudnya nomor pak ya Bu? Ya terkait ya, nomor pak. Nomor hapaknya ya Bu? Ya, nomor hapaknya Pak. Ya, karena dari sistem itu sudah menyediakan terkait inputan, silakan ditanyakan terkait yang menerbitkan hapak tersebut nomornya. Karena harusnya sudah tercantum ya Bapak Ibu terkait nomor itu. Karena dari sistem tahunya Bapak Ibu sudah mempunyai. Karena apa? Penting Bapak Ibu, di mana nanti nomor Bapak Ibu, nomor hapak atau nomor pak itu nanti akan disesuaikan sehingga nanti terbit nomor baru. Nah, Bapak Ibu silakan menanyakan terlebih dahulu yang menerbitkan hapak terkait dengan nomornya. Seperti itu. Harusnya sih ada nomornya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Seperti itu. Yang kedua terkait apakah yang di-upload itu hapak atau paknya ya Bu? Nah, kondisinya apakah terakhirnya itu pak, sudah pak atau masih hapak? Kalau yang terakhirnya itu sudah pak, ya diisikan yang paknya saja. Kemudian kalau masih dalam bentuk hapak, nah itu Bapak Ibu silakan memilih hapak. Karena nanti kami langsung menyesuaikan dari pak terakhirnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti sudah memiliki paknya ya Bapak Ibu ya isikan saja paknya. Jika masih dalam bentuk hapak begitu juga silakan input hapaknya seperti itu. Baik Bu